Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market berhasil recovery sebesar 3,18%. Dengan total market cap mencapai di 940 miliar US dollars. Kita bisa lihat, Bitcoin tiba-tiba meningkat sebesar 3,48% dalam 24 jam terakhir di angka 19.400. Padahal kemarin terendahnya itu seingat gue 18.400 300-an. Ya, jadi luar biasa. Jadi dia berhasil lagi daily close di atas dari struktur 19.200 ya. Nah, untuk Ethereum dia meningkat juga sebesar 4,51% di angka 1.365. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 3,18% dalam 24 jam terakhir dan berhasil lagi reclaim daerah 263 alias summer low dari 2021 BNB, which is good. Lalu untuk XRP dia meningkat signifikan ya 8,69%, berubah 9,87%. Dan untuk Cardano meningkat sebesar 3,05%, berarti kembali lagi reclaim 44 sen. Untuk Solana dia meningkat sebesar 5,1%. Dan Dogecoin meningkat sebesar 2,76%. Untuk Atom kita bisa lihat dia mulai naik juga kayaknya ya. Atom yes, dia juga meningkat sebesar 2,21%. Oke, sebelum kita masuk ke chartnya, seperti biasa kita akan lihat dulu economic calendar. Dan pada hari ini ada data penting dari Amerika Serikat, di mana akan keluar building permit. Yang kita bisa lihat di sini importance-nya level 3. Nah, jadi di sini harapannya adalah lebih kecil daripada forecast. Nah, building permit ini sebenarnya ngitung apa? Jadi building permit ini adalah menghitung berapa banyak izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membuat suatu bangunan baru. Nah, ini bisa mengindikasikan seberapa besar demand di housing market ya Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini andaikan lebih tinggi daripada forecast, maka ini akan membuat USD semakin kuat. Jadi harapan kita sekali lagi adalah lebih rendah daripada 1610 ya. Kalau lebih rendah daripada itu, nah kemungkinan besar ini akan membantu untuk market sedikit recover ya. Atau minimal gini deh, membuat indeks dolar melemah, itu yang lebih tepatnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi untuk yang ekstra penting lagi, kita tahu bahwa di minggu ini ya, atau lebih tepatnya tanggal 22 ada data yang sangat penting, yaitu FOMC meeting, statement, dan juga di waktu bersamaan akan keluar interest rate ya, lagi-lagi di tanggal 22 di sini ya. Tanggal 22 akan 22 subuh ya sayang, jam 1 pagi. Jadi di sini maha penting lah bisa dibilang ya. Dan andaikan interest rate-nya meningkatnya lebih rendah daripada forecast, ya ini bisa menjadi berita yang sangat bagus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke chartingnya. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ternyata daily close-nya kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, sangat bagus ya. Dia berhasil daily close di atas dari 19.200, bahkan lebih tepatnya di 19.538. Ya, berarti kemarin week-nya cukup dramatis ya. Dan gilanya ini bisa dibilang sepanjang hari loh, di bawah dari di bawah dari 19.000. Lalu udah malam-malam seingat gua ya, malam-malam dia mulai pelan-pelan naik dan daily close-nya bagus ya. Nah, sekarang PR-nya masih sama seperti kemarin ya. PR-nya adalah mempertahankan 19.200. Nah, sekarang kita bisa lihat kemungkinan besar akan retest lagi. Nah, kalau seperti ini kita tahu tentunya akan ada setup yang mungkin beberapa yang kita bisa bahas di belakang ya. Lagi-lagi nanti itu untuk detailnya kita akan bahas di bagian buy limit. Untuk sekarang kita akan bahas dulu PR-nya satu persatu. Nah, jadi ini untuk short termnya ya, sama seperti kemarin mempertahankan 19.200. Untuk long termnya sayangnya masih lumayan berat untuk Bitcoin, yaitu harus reclaim MA200 weekly yang ada di daerah 23.400. Ya, ini bisa dibilang satu tugas yang berat, tapi mau nggak mau harus dilakuin ya. Nah, arguably bahkannya bukan cuma itu aja, sekarang harus menaklukkan juga MA20 weekly, di mana pertama kalinya MA200 dengan 20 terjadi death cross sejak 2015. Ya, jadi ya lagi-lagi ada kemungkinan MA20 ini menjadi suatu tukang pukul, atau gua kasih nama nickname-nya Mike Tyson ya. Oke, dan selanjutnya ya mungkin yang mirip juga dengan short term adalah jangan sampai weekly close di bawah dari 19.200 juga. Karena kalau sudah mulai weekly close di bawah dari situ, probability dia untuk lanjut ke price range yang lebih dalam itu semakin besar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya PR untuk short term dan long termnya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat kemarin ada sedikit pelemahan ya, dia cenderung
membuat weak lagi kemarin ya, seperti kemarin lusa juga. Nah, sebenarnya secara teknik analisis ini adalah pertanda dia terjadi pelemahan ya, terbuat suatu lower high, lalu ada rejection lagi di titik-titik yang sama. Itu sebenarnya bagus ya. Nah, harapan kita adalah ini bisa mulai tembus MA20 dan kalau bisa tembus juga 108,55. Lagi-lagi ya, kalau kita ingin Bitcoin atau cryptocurrency market bull market lagi seperti di di 2020, 2015 dan kawan-kawannya, kita harus mendapatkan indeks dolar yang melemah. Ya, harus indeks dolarnya bear market. Kalau dia nggak bear market, sulit untuk Bitcoin bisa benar-benar bull market seperti dulu. Ya. Dan tentunya ini juga berpengaruh terhadap indeks-indeks di Amerika Serikat seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones dan bahkan gold. Dia mulai terjadi suatu recovery. Ya, lagi-lagi kenapa? Karena indeks dolar mulai melemah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara overallnya ya. Dan kalau kita lihat juga kita masih belum selesai lah dari permasalahan. Kita tahu bahwa nanti tanggal 22 masih ada interest rate dan jujurnya secara historically kalau CPI-nya buruk ya biasanya akan interest rate-nya besar ya. Jadi itu masih satu permasalahan. Dan selain itu juga kita tahu malam ini akan ada satu news ya. Tanggal 20 kita bisa lihat di sini akan ada building permits. Ya, jadi ini juga cukup pengaruhnya tinggi karena importance level 3 ya. Lagi-lagi harapan kita adalah di bawah dari 1610. Ya, kalau bisa di bawah dari sini, that's good. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya. Kita sudah bahas mengenai Bitcoin dan ya terutama lebih ke Bitcoin dan lebih ke makro ya. Dan untuk pembahasan mengenai buy limit kita akan bahas di belakang. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingin ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Ya, sekali lagi bukan financial advice. Tujuannya bukan bagi-bagi sinyal. Ya. Tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan kalau ingin dukung TCI ada banyak cara. Yang pertama lo bisa like, lo bisa subscribe our video, bisa share juga ke teman-teman lo yang mungkin galau dan bingung soal market sini ya. Dan juga yang ketiga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Fairdesk, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures. Dan jangan lupa juga di sini kita bisa earning passive income di earn mereka. Nah, selain dari itu juga ada beberapa welcome bonus yang menarik. Yang pertama ada KYC bonus senilai 2 USD. Kalian bisa dapatkan hanya dengan mengkomplit KYC standard level saja. Dan setelah itu kalian juga bisa mendapatkan deposit bonus senilai 600 USD hanya dengan melakukan first deposit lebih dari 100 USD. Dan selain itu juga ada trading bonus senilai $15 apabila kalian sudah mencapai ke trading volume tertentu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang gue suka dari Fairdesk ini adalah dia exchanger to lend. Ya, jadi artinya apa? Lu bisa WD aset lu. Karena ada beberapa exchanger atau broker yang zaman sekarang itu dia nggak bisa. Jadi lu hanya bisa jual dan beli di exchanger ini saja. Di Fairdesk nggak, lu bisa tarik semua aset kripto lu. Nah, contohnya di sini gue akan coba tarik dalam bentuk USDT. Ya, tentunya lu bisa ubah nanti ke aset yang lu mau. Nah, jadi kurang lebih seperti itu caranya. Kalian tinggal masukin berapa jumlahnya, confirm. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa untuk mulai trade di Fairdesk. Oke, dan sekarang kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Nah, seperti yang kita bisa lihat, Bitcoin tadi pagi jam 7 berhasil bertahan di atas dari 19.200. Maka dari itu buy limit pertama kita jadi tetap di 19.200-an ya. Nah, untuk spot basically lu bisa market buy sekarang ya, tapi buat untuk posisi long ini adalah kondisi retest kedua atau konfirmasi ya. Jadi buat lo yang mau buka posisi long monggo ya, buka posisi long di sini dengan target TP antara di MA20 atau di 20.800 ya. Lagi-lagi yang untuk MA20 lebih konservatif ya. Untuk yang di 20.800 maka itu adalah yang lebih agresif. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Tinggal kita lihat dia kerjanya di mana. Andaikan dia reject di MA20 seperti di sini, reject 1, reject 2, konfirmasi di sini berarti monggo buka posisi short dengan target TP di 19.226. Tetapi andaikan MA20 jebol, tembus ke atas seperti ini ya, dan retestnya di 20.800 ya sama aja, tapi perbedaannya lu TP-nya bisa pilih di dua tempat antara MA20 atau 19.226.
ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long, short, dan juga untuk buy limit pertama. Nah, untuk buy limit kedua seperti biasa kita geser ke indeks Bitcoin, di mana lo harusnya udah hafal ini statistik yang terjadi 2 kali sebelumnya ya. Ini basically 30% drawdown dari MA200 weekly ya, yaitu di 15.600. Dan sekali lagi apabila kita tembus secara weekly close dari sini, ada probability semakin besar untuk bisa pindah price range-nya ke daerah 12.000 sampai 10.000. Ya, jadi harus siap-siap ada kemungkinan seperti itu. Tentunya harapan kita ya sebagai holder, sebagai investor jangka panjang, kita berpikirnya ya semoga saja ini terpantul di sini. Tetapi sebagai investor dan trader yang baik, kita harus berpikir apabila tidak terjadi seperti harapan kita, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Tentunya ya seperti yang gue bilang ini buy limit kedua. Untuk buy limit ketiga sayangnya masih cukup jauh di 12 ribuan ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekali lagi gue ingatkan please jangan pakai uang panas ya. Apalagi untuk futures harus ekstra hati-hati, jangan sampai lupa pakai stop loss. Oke, dan selanjutnya Atom. Untuk Atom, tadi pagi jam 7 dia berhasil reclaim MA200. Jadi dia close daily di 15 dolar lebih 61 sen. Sementara MA200 di 15 dolar lebih 40 sen. Berarti jelas ya dia reclaim. Nah, tetapi reclaim saja belum cukup. Dia harus retest. Kalau retest dan bertahan di atas dari MA200, nah itu yang kita cari. Ya, jadi untuk sekarang lu mau buy spot di 200 boleh-boleh aja. Tapi kalau gue pribadi masih lebih menyarankan buy limitnya di 14 dolar lebih 43 sen. Dan di waktu bersamaan dia ada confluence juga dengan MA20. Jadi ekstra kuat harusnya. Ya, itu untuk buy limit pertama. Nah, untuk long, 200 gue masih belum sarankan karena ya jelas lah belum ada retest. Ya, belum ada konfirmasi. Jadi untuk long juga sama. Lebih baik tunggu di sini, retest sekali. Retest kedua kali baru buka posisi long. Nah, tetapi jujurnya posisi long ini sedikit bikin galau ya. Kenapa? Karena MA200 dekat. Ya, jadi kalau lu mau buka posisi long di sini, gue ingetin resikonya lebih sedikit. Ya, sedikit lebih besar lah karena MA200 udah lumayan dekat. Nah, jadi lu bisa pilih antara TP di MA200 atau sekalian TP di 17 dolar lebih 71 sen. Ya. Jadi itu untuk posisi long. Untuk posisi short tinggal kita lihat apakah dia akan ke 17 dolar lebih 71 sen atau tidak ya. Kalau dia sampai ke 17 dolar lebih 71 sen, monggo terjadi konfirmasi silahkan short. Nah, target TP-nya lu bisa pilih antara MA200 atau 14 dolar lebih 43 sen ya. Jadi itu untuk posisi long, short, dan untuk spotnya basically juga bisa sama di 14 dolar lebih 43 sen atau MA200 ya. Dan untuk secara struktur, lagi-lagi Atom is one of the best ya, sampai sekarang masih terus membuat higher high, higher low, dan seterusnya. Ya, paling yang sedikit bikin deg-degan tuh kemarin di sini sempat double top tapi berhasil breakout lagi. Nah, sekarang juga sebenarnya ada probability dia membuat suatu lower high ya. Andai kan ini mulai jebol lagi turun ke bawah, berarti mulai terbentuk lower high ya. Jadi kita lihat nih, apakah dia bisa terus reclaim MA200 atau tidak. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB, congratulations bagi kalian yang sudah pasang posisi spot di 263,6 plus untuk posisi long juga. Karena untuk long harusnya udah dapat ya, retest 1, retest 2. Nah, lu harusnya udah buka pending order di sini ya. Kemarin deg-degan pasti karena dropnya lumayan nih. Tapi balik lagi recover dan sekarang kondisi profit sebesar, kita coba cek. Ya 2% lah kalau kita hitung kasarnya lah, sekitar 2%-an. Lagi-lagi not bad. Nah, untuk sekarang gimana nih yang udah punya posisi long? Target TP-nya masih sama seperti kemarin, 276,1. Nah, tapi andaikan nih, ini sampai tanggal 21 ya, atau mau sampai dekat-dekat tanggal 22 masih belum kena juga, lu bisa pertimbangkan untuk TP dulu karena tanggal 22 kita tahu akan ada kemungkinan besar volatilitas. Ya, karena hasil interest rate, FOMC meeting, statement, dan kawan-kawannya semua akan rilis di hari itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya. Andaikan nih kena TP, yes ya profit. Lalu retest 1, retest 2. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 276,1 yang tinggal kita balik target TP-nya di 263,6. Ya, jadi lagi-lagi TA-nya gampang.
nggak bikin pusing ya. Hidup udah pusing, kalau TA dibikin pusing juga, yang ada bukannya profit malah nambah pusing aja in general ya. Jadi itu untuk posisi long dan short. Untuk spot masih sama di 263,6. Nah, ini sekali lagi gue ingatkan ya, buat elu yang misalkan, oh, gue udah akumulasi berkali-kali nih di sini. Misalkan gue akumulasi udah di sini juga udah pernah akumulasi. Nah, lu nggak harus terus-terusan di angka yang sama ya. Jadi lagi-lagi akumulasi spot ini lu harus perhatikan juga portofolio lu. Kalau lu udah beli, kesannya lu udah beli berkali-kali di titik ini, ya jangan diulang terus ya. Jadi buat yang spot, ini buat orang-orang yang mungkin belum sempat akumulasi di daerah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Secara struktur ada catatan ya, ada catatan bahwa dia sekarang masih terus membuat lower membuat satu lower high ya. Lower low sih enggak ya, karena kita masih lihat masih ketahan di sini. Tetapi basically sejak sini ya, dari MA 200 ya, dari dia nyaris retest MA 200, kita bisa lihat dia cenderung membuat suatu lower high, lower high, lower high, dan lower high. Ya, jadi andaikan ke-reject lagi 276,1, berarti ini menjadi the next lower high. Dan satu aset yang terus membuat lower high, lower low ya, itu kalau ditambah lower low ya makin parah. Tapi satu aset yang mulai membuat lower high terus, itu juga aset yang cenderung mulai bearish. Jadi lagi-lagi ada catatan di situ ya. Nah, semoga saja lagi-lagi harapan kita adalah secara fundamentalnya tanggal 22 nggak berantakan ya. Kalau sampai the Fed cenderung dovish, lalu mereka nggak ngomong aneh-aneh yang cenderung membuat market ancur-ancuran seperti bulan lalu, harusnya akan oke. Oke, dan selanjutnya kita geser ke AVAX. Nah, untuk AVAX juga harusnya sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest pertama, retest kedua atau konfirmasi. Nah, buat lo yang sudah buka posisi long, sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar mirip-mirip kayak BNB, tapi ya ini 2,5 lah ya, kurang lebih 2,5%. Nah, tentunya target TP-nya tidak berubah ya, target TP-nya masih di $18 lebih 15 sen ya. Nah, tetapi juga dengan catatan yang sama seperti BNB ya, andaikan ini nggak sampai 18 lebih 15 sen sampai tanggal 22. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk TP duluan karena lagi-lagi tanggal 22 September akan ada volatilitas. Sayangnya kita nggak tahu karena kita itu bukan dukun dan gue bukan saudara Jerome Powell. Jadi gue nggak tahu mereka akan statementnya seperti apa, hasilnya seperti apa ya. Jadi kalau buat lu yang cenderung lebih konservatif, monggo nanti tanggal 22 kalau belum kena TP, ya lu TP manual aja langsung. Tapi buat lo yang agresif, ya memang siap dengan semua resikonya, ya tahan aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Untuk posisi short sama persis seperti BNB juga tadi. Andaikan ya ini skenario terbaiknya nih, posisi long kita udah kena TP. Nah berarti andaikan dia ke retest sekali atau ke reject lah tepatnya ya. Reject sekali, reject 2, retest. Nah bisa pertimbangkan untuk nge-short di $18 lebih 15 sen. Target TP-nya tentunya no-brainer yaitu di $16 lebih 64 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan sebenarnya gini ya, kalau price range seperti ini ya, dia supportnya terbukti kuat, resisten terbukti kuat. Ini biasanya enak banget kita mainin apabila BTC-nya sideways. Ya, ini enak banget buat lu yang pemain futures karena ada kesempatan buat long short, long short, long short. Spot juga bisa sebenarnya, tapi spot lebih terbatas karena lu bisa cuma ambil di bawah saja. Itu lu kena atas TP, tunggu lagi ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX secara posisi long, short. Untuk spot bisa pertimbangkan di $16 lebih 64 sen. Tapi sekali lagi gue ingatkan, untuk spot pelajari dulu fundamental dari aset yang ingin lu pilih. Ya itu yang pertama. Jangan sampai gara-gara, oh Bang Toshi bahas ini pasti bagus. No, ya lo harus pelajari dulu sendiri, do your own research. Kalau lu merasa ini juga punya potensi, monggo lu alokasi. Nah, tetapi sekali lagi gue ingatkan aturan 70-30. 70% dari portofolio gue adalah BTC Ethereum. Gue pribadi lebih besar BTC, Ethereum kedua. Ya, kalau mau balik boleh, Ethereum lebih besar, BTC lebih kecil bisa. Itu masuknya ke portofolio lebih agresif. Yang penting adalah altcoins hanya sekitar 30% dari portofolio kita. Ya, dan itu dicampur dari berbagai macam seperti mungkin Atom, BNB, AVAX, Sol dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena kalau lihat market cap dari Ethereum dibandingkan dengan altcoins lain itu jauh. Ya, maka dari itu secara resiko pun jauh ya.
Jadi ingat setiap kali mau atur portofolio spot lu, ingat aturan itu 70-30. Oke, dan sekarang kita ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat bahwa terjadi retest kedua untuk daerah 32,68. Artinya apa? Artinya kita sudah bisa buka posisi short karena sudah terjadi konfirmasi, ya. Tapi baik lagi gue ingatkan, konfirmasi itu nggak berarti 100% lo pasti benar. No, ya nggak pasti dia bakal turun atau naik. Tetapi konfirmasi ini mengurangi probabilitas kita untuk false signal, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, posisi shortnya buat lo yang sudah ambil di 32,68, kemungkinan ya nggak tahu nih, kemungkinan dari lo beberapa mungkin belum ya, karena ini kan baru buka candle juga. Tapi buat lo yang udah ya, yang ekstra ekstra gercep ya atau gerak cepat ya, sekarang sudah dalam kondisi profit nggak gede sih ya, 1,23%. Tapi not bad ya. Untuk target TP-nya masih sama seperti pembahasan kita kemarin, yaitu di $30 lebih 41 sen ya. Nah, untuk longnya tinggal kita balik, apa sih logikanya? Andaikan nih lu udah punya posisi short di sini, ya kena TP ya. Setelah kena TP ternyata ada rejection. Reject 1, reject 2. Nah, ini adalah konfirmasi. Monggo lu bisa buka posisi long dengan target TP di 32,68. Jadi setupnya percis kayak gini lah ya. Andaikan terjadi retest 1, retest 2, nah lu bisa tinggal TP di sini. Seingat gue ini kita udah pernah bahas juga dan ada beberapa dari kita yang profit juga ya. Jadi lagi-lagi setupnya percis seperti ini ya. Retest 1, retest 2, buka posisi long, target TP di 32,68. Oke, jadi itu untuk Solana secara long dan short. Untuk buka posisi spot sama dengan posisi long, yaitu di daerah $30 lebih 41 sen. Secara struktur, Solana masih seperti kemarin ya pembahasan gua. Dibilang the worst, enggak juga ya, tetapi ya lihat sendiri lah, cenderung sedikit flat ya, cenderung flat dan ada beberapa orang argue antara ini pola distribusi atau redistribusi ya. Ya jadi lagi-lagi secara pola besarnya masih belum terlalu jelas. Tapi for now at least untuk short termnya lumayan menarik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.